Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hidup ini, setiap langkah yang kita ambil adalah ujian, dan dari setiap ujian ada pelajaran yang bisa diambil. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya bersyukur, menjaga amanah keluarga, dan menjauhi hal-hal yang dapat membawa kehancuran. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih, Ardi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani ulet, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang tekun. Ardi adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupan di desa penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Meski tidak pernah berlebihan, keluarga Ardi selalu cukup untuk makan sehari-hari dan membiayai pendidikan mereka. Saat kecil, Ardi dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin membantu orang tuanya di sawah. Setiap pagi sebelum sekolah, ia kerap memetik rumput untuk pakan sapi keluarga. Ia menikmati masa kecilnya meski harus melewati tantangan hidup yang keras. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Ardi merantau ke kota untuk mencari penghidupan lebih baik. Ia bermimpi membangun kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya. Ia mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik, hidup hemat, dan sesekali mengirim uang ke kampung untuk membantu keluarganya. Setelah beberapa tahun bekerja, Ardi memutuskan untuk menikah dengan Siska, seorang gadis yang ia kenal sejak kecil. Siska juga berasal dari desa, dan mereka memiliki nilai-nilai yang sama tentang hidup sederhana dan saling mendukung. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Pernikahan mereka awalnya berjalan harmonis. Dengan penghasilan dari Ardi, mereka berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Ketika anak pertama mereka, Andi, lahir, kebahagiaan keluarga itu semakin lengkap. Siska memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus merawat anak mereka, sementara Ardi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun tidak hidup dalam kemewahan, kehidupan mereka cukup bahagia. Di malam hari, mereka sering duduk bersama, bercengkerama tentang mimpi-mimpi mereka, seperti membeli rumah sendiri dan menyekolahkan Andi hingga perguruan tinggi. Namun, hidup yang sederhana itu mulai terusik ketika Ardi bertemu dengan Dimas, seorang rekan kerjanya di pabrik. Dimas dikenal sebagai pria yang selalu terlihat bergelimang uang, sering memamerkan barang-barang baru seperti jam tangan mahal dan sepatu bermerek. Suatu hari, Dimas mendekati Ardi saat jam istirahat. "Bro, kamu mau cari tambahan nggak? Nih, aku ada tips buat dapat duit gampang," kata Dimas sambil memperlihatkan aplikasi judi online di ponselnya. Ardi awalnya ragu. Ia tahu judi bukanlah jalan yang baik, tapi Dimas terus meyakinkannya. "Cuma modal kecil kok. Aku aja cuma pakai gaji harian kemarin. Sekarang udah balik modal 2 kali lipat. Nyoba aja dulu," bujuk Dimas. Malamnya, saat Siska dan Andi sudah tidur, Ardi tak bisa menahan rasa penasaran. Ia meminjam gaji mingguan dari rekeningnya dan mulai bermain di aplikasi judi online itu. Awalnya, ia hanya mengisi saldo 50.000 untuk mencoba permainan slot yang sederhana. Yang mengejutkan, dalam waktu singkat, ia menang 500.000. Ardi merasa puas dan senang. Ternyata ini gampang banget, pikirnya. Ia mencoba lagi keesokan harinya dan kembali menang. Dalam beberapa hari, Ardi berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah. Ia mulai berpikir bahwa ini adalah cara cepat untuk mewujudkan mimpinya. Kemenangan itu membuat Ardi semakin ketagihan. Ia mulai bermain setiap malam, terkadang hingga larut. Pada awalnya, ia berhasil menyembunyikan kebiasaan itu dari Siska. Namun, lambat laun, pengaruh buruk mulai terasa. Ardi sering kelelahan di tempat kerja karena kurang tidur. Siska, yang biasanya mendapat uang belanja dengan lancar, mulai curiga ketika Ardi mulai terlambat memberikan uang. "Mas, kok sekarang uang belanja sering kurang? Ada masalah di kantor?" tanya Siska suatu pagi. Ardi menjawab dengan alasan yang dibuat-buat. "Lagi ada potongan sayang.
buat bayar proyek di kantor, katanya sambil menghindari tatapan istrinya. Namun, roda keberuntungan Ardi akhirnya berbalik. Dalam permainan judi, kalah adalah bagian yang tak terhindarkan. Uang yang ia menangkan sebelumnya habis dalam semalam. Dengan penuh emosi, Ardi mencoba bermain lagi, berharap bisa membalikan keadaan. Namun, alih-alih menang, ia terus mengalami kekalahan. Demi mengejar kekalahannya, Ardi mulai menjual barang-barang di rumah, dimulai dari barang-barang kecil seperti jam tangan dan perhiasan Siska. Siska yang tak tahu menahu mulai merasakan ada yang aneh. "Mas, kemana cincin pernikahan aku? Kok nggak ada di tempatnya?" tanya Siska suatu malam. Ardi kembali berbohong. "Aku gadai sementara, nanti aku tebus lagi." Namun, kebohongan itu hanya membuat Ardi semakin terperosok. Dalam waktu 6 bulan, tabungan mereka habis. Ardi bahkan berani meminjam uang dari rentenir untuk terus bermain. Ia bertekad untuk memenangkan uang yang cukup besar dan menebus semua hutangnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hutang Ardi semakin menumpuk. Suatu hari, rentenir datang ke rumah mereka. Siska yang kaget langsung menanyakan hal itu kepada Ardi. "Mas, ini apa? Kamu utang ke rentenir?" bentak Siska. Ardi akhirnya mengakui semuanya. "Aku cuma mau cari tambahan, sayang. Awalnya menang, tapi aku kalah. Aku janji aku bisa balikin semuanya." Namun, janji itu hanya angin lalu. Barang-barang di rumah mereka semakin habis, motor dijual, dan bahkan kontrakan mereka hampir disita. Puncaknya, Ardi melakukan hal yang tak termaafkan. Ia menggadaikan Siska kepada seorang pria kaya, Benny, dengan iming-iming bahwa ia hanya meminjam uang sementara dan akan melunasi dalam waktu 3 bulan. Siska yang merasa dikhianati akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Ardi. Dengan membawa Andi, ia pulang ke kampung halaman. Setelah kepergian Siska dan Andi, Ardi benar-benar kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, dan pekerjaannya hancur. Ia hidup di jalanan, mengemis untuk makan. Setiap malam, ia dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Suatu hari, ia bertemu seorang pemuka agama yang sedang memberikan ceramah di pinggir jalan. Dengan sisa keberanian, Ardi mendekati pemuka agama itu dan menceritakan segalanya. "Pak Ustaz, saya ini orang yang paling berdosa. Saya hancurkan keluarga saya sendiri karena judi. Apa masih ada harapan untuk saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuka agama itu tersenyum bijak dan berkata, "Allah Maha Pengampun, tetapi kau harus memulai langkah untuk memperbaiki hidupmu. Tinggalkan semua kebiasaan burukmu, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras untuk bangkit." Ardi pun mulai bekerja serabutan, dari menjadi buruh kasar hingga tukang cuci piring di warung makan. Sedikit demi sedikit, ia mulai menabung. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, meminta maaf kepada Siska dan Andi, meski ia tahu mereka mungkin tidak akan menerimanya kembali. Setelah beberapa tahun berjuang, Ardi berhasil mengumpulkan cukup uang untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ia membuka warung makan sederhana di pinggiran kota. Dengan hasil dari usahanya, ia memberanikan diri untuk menemui Siska. Siska yang saat itu sudah mulai menata hidupnya sendiri, menerima kedatangan Ardi dengan hati yang berat. "Mas, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Aku harus melindungi Andi." Mendengar itu, Ardi hanya bisa menahan air mata. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari semua kesalahannya. Namun, ia bersyukur karena akhirnya bisa meminta maaf secara langsung. Kisah Ardi menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia belajar bahwa keserakahan dan jalan pintas tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya dengan kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab, hidup yang bermakna dapat terwujud. Kehidupan sederhana yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi mimpi yang ingin ia raih kembali, meski dengan jalan yang lebih